Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kebaikannya sehingga kita bisa melakukan kegiatan dokumen Kopnas bisa. secara daring. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelum kami perkenalan, sebelum ke materi, ada baiknya saya akan membacakan CV pemateri. Nama Wawan Prasetyo, tempat tanggal lahir Batu Licin 25 Januari 1999. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Yakut nomor 15 RT 13/03 Batu Licin Tanah Bambu. Sosial media Instagram @wawanprasetyo, Facebook Wawan Prasetyo, Twitter @wawanprasetyo. Riwayat pendidikan sekolah dasar SD Negeri 1 Batu Licin, SMP MTS di SMP Negeri 1 Simpan 4 SMA, di Global Islamic Boarding School Banjarmasin, perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Pengalaman organisasi. Yang pertama, Kepala Departemen Organisasi Hima Pendidikan Ekonomi UPI periode 2019-2020. 2. Staf Bidang PSD Kopma Bumi Siliwangi UPI 2019-2020. Ketua Umum Kopma Bumi Siliwangi UPI 2020 sampai sekarang. Itulah CV dari pemateri yang sangat luar biasa. Adapun judul materinya yaitu penyusunan RAK dan RAPPK. Dengan hormat pemateri kami persilahkan. Sebelumnya minta tolong dulu, mungkin ada beberapa peserta yang mikrofonnya harus dimatikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh peserta agar mematikan mikrofonnya dan menonaktifkan juga videonya. Videonya diberikan. Terima kasih. Lanjutkan, Kak. Oke, siap. Terima kasih moderator Mas Askar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwasanya hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Hari ini kita sama-sama belajar, Wawan dan teman-teman, semoga mendapatkan berkah dan dihitung sebagai pahala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan via daring di kegiatan pendidikan menengah koperasi. Salah satu bentuk apresiasi untuk anggota juga, dan terutama terima kasih banyak Kopma IAIN Bone yang sungguh cepat merespon perubahan pergeseran pola pengkaderan yang tadinya mungkin secara tatap muka dan sekarang bisa via daring. Agak karebah teman-teman. Madeceng. Nah, itu ini kan banyak nih pesertanya dari seluruh Indonesia. Agak karebe itu sapaan artinya apa kabar? Ya, apa kabar? Saya bukan orang Sulawesi ya, tapi saya punya teman yang cukup banyak di daerah Tanah Bumbu karena tinggal nyebrang. Karena saya sebenarnya kuliahnya di Bandung, tapi kalau asli saya di Kalimantan Selatan, Mas Askar. Oh iya, Kalimantan Selatan, di. Ya,
teman-teman, Siap. Kopma Bone ini selain Kopmanya, kotanya itu ternyata punya banyak banget kekayaan. Salah satu makanan khasnya itu ada sop konro ya. Oh ya, kontrol. Konro. Terus teman-teman juga di Bandung saya sering beli pisang ijo. Nah itu teman-teman makanan khas Sulawesi Selatan. Terus Kalau gimana Mas? Gimana Mas Askar? Pisang ijo Leon dia makan tahu. nggak? Kayak itulah khas Sulawesi Selatan. Dan ternyata Pak Yusuf Kala juga akhirnya di Iya, Bone, itu kan kota-kota nomor Bone. duanya Jadi, Indonesia. iya, ini apa ya, kota yang menghasilkan banyak sekali pelopor-pelopor wakil presiden kita Yusuf Kala. Alhamdulillah. Insya Allah nanti pesertanya dari Kopmanya juga menjadi tidak akan menjelaskan praktik-praktiknya, hanya terkait dengan teoritik dan beberapa praktik nanti yang mungkin bisa diterapkan di Mabone. Lihat Mas Askar? Ya. Oke. Belum. Ini sudah? Oh, kelihatan. Oke, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan hari untuk belajar. Saya Wawan Prasetyo dari Kopma BSUPI Bandung. Senang bisa ketemu teman-teman anggota Kopma, pengurus Kopma. Terima kasih banyak Tum Selvi selaku ketua umum dan para jajarannya. Semoga Dikmenkopnya lancar sampai hari akhir. Ada linknya. Oke, terkait penyusunan RAK dan RAPBK. Jadi dari namanya aja, RAPBK ini adalah rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Nah, yang poin perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya perencanaan keuangan yang harus dilakukan baik organisasi terutama Kopma. Nah, terkait dengan perencanaan, salah satu tokoh investor dunia terkenal Warren Buffett itu bilang bahwa an idiot with a plan can beat a genius without no plan. Jadi setiap kita yang berencana, bahkan orang yang idiot sekalipun, bisa mengalahkan seorang yang jenius tetapi tidak memiliki rencana. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita highlight di sini adalah pentingnya merencanakan untuk kesuksesan baik secara individu, kolektif atau nanti di Kopmanya. Nah, perencanaan ini sama-sama kita susun dalam bentuk RAK, Rencana Anggaran Keuangan, dan RAPBK, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Karena RAPBK ini berkaitan erat dengan manajemen keuangan, maka harus ada beberapa hal dulu yang perlu kita ketahui tentang manajemen keuangan. Ini cobaan rangkum dari berbagai sumber yang mana sebenarnya ada beberapa poin pokok, ada 5, 6, tapi ini coba saya rangkum, ada 3. Yang pertama sebagai pengelola dan penyimpanan. Jadi manajemen keuangan itu harus memiliki penyusunan rencana pemasukan dan pengeluaran. Ini sudah pasti dipelajari mulai bangku SMP hingga SMA pun dipelajari. Serta harus ada pengumpulan dana secara kolektif yang mana kemudian disimpan. Kalau kita melihat bentuk implementasinya di Kopma, penyusunan rencana pemasukan dan pengeluaran ini ada di kegiatan RAPBK, teman-teman. Nah, RAPBK ini biasanya itu dirumuskan di sekitar 6 bulan akhir kepengurusan untuk tahun buku di tahun selanjutnya. Jadi nanti kalau Kopma IAIN Bone merumuskan RAPBK, itu dirumuskannya untuk tahun 2021. Nah, kemudian manajemen keuangan juga itu ada yang namanya aspek penyimpanan. Kalau misalnya kita lihat kegiatan konkretnya di Kopma, itu adalah pengumpulan SIMWATCH, SW, atau SIMPOK, SP. Itu pengumpulan dana secara kolektif yang kemudian disimpan, dipergunakan untuk keperluan Kopma. Nah, kemudian terkait keuangan juga kita baik secara individu ataupun organisasi itu berfungsi sebagai pengendali dan pemeriksa. Artinya sistem keuangan itu harus ada evaluasi dan kemudian diperiksa, melakukan audit internal. Nah, barangkali Kopma IAIN Bone juga sudah menerapkan audit internal. Kalau misalnya dari Kopma BSUPI
sebelumnya sudah melakukan audit internal, dan ini bisa menjadi daya jual atau bargaining power dari Kopmanya itu, karena audit internal ini nanti kan laporannya itu bisa dilihat oleh pihak yang membutuhkan. Nah, ketika misalnya ada laporan bahwa ini sudah diaudit, maka itu akan menambah kekuatan dari laporan keuangan itu. Itulah teman-teman, Kopma ini bukan hanya organisasi UKM, tapi juga unit bisnis yang mana sudah memiliki badan hukum, dan itu kalau disejajarkan sebenarnya Kopma ini bisa sejajar dengan pihak kampus yang punya banyak badan hukum. Makanya perlu banget untuk kita memahami yang namanya manajemen keuangan. Nah, yang kemudian manajemen keuangan ini juga sebagai informasi dan aspirasi untuk pihak yang membutuhkan. Contohnya anggota. Nah, kalau Wawan lihat coba beberapa Kopma, itu biasanya per bulan atau per 3 bulan mereka suka upload di Instagram kayak perkembangan grafik SHU, kemudian simpanan wajib yang ada, itu untuk melaporkan kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang utamanya adalah anggota. Nah, dan ini nanti bisa menjadi wadah aspirasi juga buat anggota menanyakan kenapa bisa segini, apa yang membuat adanya peningkatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 poin pokoknya, mulai pengelola dan penyimpanan sampai informasi dan aspirasi. Nah, kita sekarang coba membahas lebih dalam terkait RAK dan RAPBK. Nah, tujuannya sebenarnya banyak. Itu bisa bergantung dengan Kopma masing-masing. Tapi yang bisa kita rangkum di sini adalah satu, sebagai panduan dalam efisiensi keuangan organisasi. Nanti di slide terakhir akan coba memberikan contoh kira-kira itu juga sudah diterapkan oleh banyak Kopma, dan perlu juga anggota untuk tahu bahwa RAPBK ini jadi panduan. Misalnya kalau di tahun depan itu Dikmenkop ini dianggarkan 2 juta, maka seyogyanya, sebijaksananya tidak boleh mengeluarkan uang lebih dari segitu. Dan itu direncanakan di tahun ini. Itu adalah panduannya. Nah, kemudian sebagai kebijakan organisasi dan usaha, terutama berorientasi pada program kerja atau rencana strategis biasanya teman-teman. Nah, kemudian tujuannya juga itu untuk mengetahui prioritas agenda perubahan atau inovasi koperasi. Misal, kalau ternyata di tahun depan Kopma IAIN Bone itu ingin membuat coffee shop, nggak boleh ujuk-ujuk misalnya hari ini belum ada di RAPBK, kemudian tiba-tiba mengeluarkan uang untuk coffee shop. Nah, itu perlu ditanyakan kiranya, karena harus ada kesepakatan dulu di antara anggota, dan salah satu peran gitu ya dari anggota sebagai pengambil kebijakan. Nah, itu teman-teman. Jadi ada sebagai panduan, kemudian kebijakan organisasi dan unit bisnisnya juga sebagai prioritas, kira-kira ke depan ada agenda atau inovasi apa yang ingin dilakukan oleh Kopma. Ini tujuan merumuskan RAK dan RAPBK. Nah, kemudian ini boleh dicatat teman-teman, jadi ada SOP perumusan RAPBK, ada identifikasi pos, pertimbangan, SOP pembuatan, dan pembentukan tim. Nah, kita mulai dari identifikasi pos dulu. Ini biasanya berdasarkan pos-pos organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Kopmanya. Nah, ini juga beda teman-teman antara Kopma dengan koperasi yang lain atau dengan perusahaan, itu formatnya bisa berbeda. Lagi-lagi balik ke kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian ada pertimbangan. Ini itu catatan-catatan kira-kira yang menjadi poin-poin penting atau critical point yang nanti harus dilakukan ketika merumuskan RAPBK. Kemudian ada juga tata aturannya pastinya, SOP pembuatan dan pembentukan tim. Biasanya ketua umum itu berperan sebagai penanggung jawab, kemudian ketua pelaksananya itu dari bendahara, dan anggotanya itu koordinatornya bisa oleh pengurus dan anggotanya oleh anggota Kopma. Nah, ini SOP perumusan. Kita langsung ke bagian pertama, ini pembagian posnya teman-teman. Nah, jadi untuk anggota-anggota Kopma yang nanti kiranya bertanya apakah penyusunan RAPBK itu langsung jelek semuanya per bidang atau bagaimana, nah ini berbeda-beda. Nah, kalau ini coba rangkum dari beberapa Kopma yang menggunakan format seperti ini. Jadi pos perdagangan, pos usaha, investasi, hingga keorganisasian. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau pos perdagangan dan pos usaha ini hampir sama, tergantung memang kebutuhan. Jadi biasanya ada unit usaha yang tidak digabung
Misalnya kalau unit usaha jasa kurir dan ATK itu dipisah. Jasa kurir itu masuknya di usaha jasa, ATK itu di perdagangan. Tapi ini tergantung kebijakan yang akan ditempuh oleh teman-teman pengurus dan anggota Kopma. Nah, pos perdagangan ini itu isinya pendapatan dan HPP perdagangan umum. Kalau pos usaha sama pendapatan dan HPP usaha jasa atau barang. Nah, pos investasi ini teman-teman yang betul-betul harus dirumuskan. Karena salah satu agenda inovasi sekarang kan bentuknya adalah ini, Dikmenkop via daring. Memang secara kekhidmatan mungkin mengurangi tatap muka kita gitu. Tapi secara efisiensi biaya, teman-teman Kopma IAIN Bone berhasil mempertemukan anggota Kopma yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan berkumpul dalam satu ruang. Gitu. Secara kekhidmatan mungkin mengurangi tadi tatap muka, tapi kalau kita lihat efisiensi biaya, kemudian tujuannya itu bisa jadi mengefektifkan kegiatan organisasi, dan ini perlu benar-benar harus terus dilanjutkan. Itu pos investasi. Bisa saja nanti isinya pengembangan aplikasi dan lain-lain. Nah, ini untuk teman-teman anggota yang cukup kritis, punya poin-poin penting, silahkan nanti bergabungnya di pos investasi. Kemudian ada pos HRD atau kepersonaliaan. Jadi ini menyangkut pengurus dan karyawan. Nah, kalau di BSUP sendiri dan beberapa Kopma itu biasanya pengurus itu ada namanya uang jasa, tapi tergantung balik ke kebijakan Kopmanya masing-masing. Setahu Wawan nggak ada Kopma yang uang jasanya per orang lebih dari 1 juta, lebih dari 500.000 pun kayaknya nggak ada. Itu kira-kira di angka 100 sampai 200.000. Jadi teman-teman anggota yang nanti ingin mengabdikan diri sebagai pengurus harus benar-benar niat karena ingin belajar di sana, ingin menjadi lebih baik. Karena nggak tahu nih kalau teman-teman pengurus Kopma IAIN Bone pasti niatnya pun untuk berdedikasi untuk Kopma. Karena setahu Wawan kita nggak digaji kayak perusahaan atau unit bisnis lain. Padahal porsi kerjanya hampir sama dengan mereka. Gitu. Itu di pos HRD biasanya gaji pengurus, gaji karyawan, uang jasa pengurus maksudnya. Kemudian ada pos kerumah tanggaan. Ini biasanya menyangkut kegiatan berhubungan dengan gedung atau sekre. Nah, itu di kerumah tanggaan. Entah apakah tiap Kopmanya ada kegiatan operasi bersih setiap bulannya atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gedung, termasuk perpindahan gedung. Kemudian ada pos keorganisasian. Nah, ini biasanya terkait dengan Dikmen, Diksar, kemudian ada kehumasan, audiensi, juga ada kegiatan-kegiatan keanggotaan lainnya. Nah, ini ada pos-posnya teman-teman, dan ini ternyata beda dengan bidang-bidang yang lain. Wawan coba kasih contohnya, ada di sini. Kelihatan Mas Askar? Ini kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ini formatnya sama kayak RAPBN teman-teman. Padahal ini dari koperasi ini. Pegawai Balitbang Kemendikbud. Nah, formatnya beda. Balik lagi, kita harus bergantung dengan kebutuhan Kopmanya masing-masing. Kalau ini Wawan lihat, ini terlihat lebih efisien sebenarnya dari segi penulisan. Karena mereka formatnya mengikuti format RAPBN nasional. Nah, ini ada sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi mereka tuh berdasarkan ini. Kalau tadi kita ada pos-posnya mulai dari HRD, perdagangan umum, mereka itu per bidang. Nah, dan formatnya pun hampir sama dengan RAPBN. Itu pendapatan, kemudian biaya. Nah, biasanya kan kalau RAPBN di sini pendapatan, kemudian dari pajak, segala macam, hibah. Nah, ini ada bidang 2, lagi-lagi tergantung kebutuhan. Kalau tadi ini yang bidang 1 itu kan terkait dengan simpan pinjam, usahanya, pendapatannya. Kalau di sini yang bidang 2 itu terkait penjualan, ATK, voucher, makanan. Dan bidang 3 itu terkait nih, travel dan fotokopi. Jadi lagi-lagi teman-teman, tiap Kopma itu pasti beda, tiap koperasi pun pasti beda, tergantung dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, ini coba Wawan berikan 2 contoh yang digunakan secara umum.
Nah, sekarang kalau tadi kita sudah ke identifikasi pos-posnya, sekarang kita ke bagian pertimbangan. Ini yang secara umum kita ambil sebelum merumusan RAPBK atau ketika kita merumuskan apa sih yang perlu untuk sama-sama kita perhatikan. Yang pertama itu terkait biaya organisasi rutinan. Pasti Kopma IAIN Bone juga punya proker-proker yang mingguan, bulanan atau rutinan atau proker prioritas. Nah, dan ini perlu diperhatikan itu pertimbangannya adalah ini. Apakah biayanya tiap tahun naik? Apakah harus ada perubahan? Apakah harus ada pengurangan? Nah, ini satu. Kemudian yang kedua itu terkait kondisi keuangan. Nah, yang lagi critical point banget sekarang itu hampir setiap Kopma kemarin beberapa bulan itu usahanya stop karena pertama kampus tutup, kemudian kondisi juga lagi pandemi. Tapi sudah ada beberapa Kopma yang usahanya ongoing lagi. Nah, perlu teman-teman untuk memperhatikan omset per bulannya dan SAU setiap bulan. Ini sebenarnya boleh diakses oleh anggota, yang mana tadi manajemen keuangan sebagai sarana informasi dan aspirasi. Jadi kalau di beberapa Kopma, Wawan lihat postingannya hampir setiap bulan memberikan postingan terkait dengan perkembangan omset dan SAU. Dan ini jadi pertimbangan untuk perumusan RAPBK. Nah, kemudian bertanya-tanya juga dulu, Wawan bertanya-tanya, memang gimana sih menentukan nominalnya? Nah, ternyata teman-teman, cara menentukan nominalnya itu pertama kita melihatnya kepada laporan keuangan 3 tahun terakhir, kemudian ada format RAPBK sesuai dengan Kopmanya masing-masing, dan nominalnya itu ternyata bebas, tapi harus logis. Nah, misal kalau sekarang dianggarkan itu RAPBK untuk Dikmenkop 2 juta. Tiba-tiba untuk tahun 2021 jadi 5 juta, kenaikannya 150%. Nah, itu harus ada pertimbangan logisnya juga. Kalau dirasa kenaikan segitu tidak logis, maka itu tidak bisa menjadi pertimbangan. Jadi nominalnya harus tetap logis. Apakah nanti memperhatikan kenaikan biaya, konsep acara, atau dan lain-lain. Itu teman-teman. Sekarang kita coba brainstorming. Nanti silakan jawab di kolom chat. Minta tolong Mas Askar nanti untuk membacakan jawaban-jawaban peserta ya. Nah, jadi silakan peserta silakan jawab. Ini tidak ada benar atau salah, tapi brainstorming. Kira-kira kalau teman-teman membayangkan kalau misalnya organisasi itu adalah sebuah tubuh, maka uang itu sebagai apa? Apakah sebagai tangan, kaki, atau apa? Silakan dijawab. Nanti Mas Askar, moderator, silakan pilih aja 2 peserta untuk menyampaikan alasannya. Disilakan. Iya. Bisa diulang, Kak? Oke. Nih, kalau misalnya organisasi itu adalah sebuah tubuh, maka uang itu sebagai apa nih kira-kira? Itu silakan peserta jawab. Ya. Ababil sebagai kepala. Nanti Mas Askar pilih 2 ya Mas untuk menjawab alasannya. Enggak. Kan Mas putus. Suaranya Mas putus-putus. Bisa diulang kembali. Ini sudah jelas Mas? Halo Mas Askar. Halo. Oke, ini sudah jelas Mas? Atau di peserta suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Ada yang jawab, ada yang sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai makanan, sebagai ginjal. Oke. Boleh deh itu Erwin Syam. Lumayan nyentil juga. Uang sebagai ginjal. Kenapa kira-kira? Silakan Mas
Erwin dinyalakan aja ininya, mikrofonnya. Coba jawab kenapa uang sebagai ginjal. Silakan Mas. Suaranya kurang terdengar kayaknya. Ya, ini sudah terdengar. Ya. Mengapa saya menjawab organisasi uang adalah sebagai ginjal? Yaitu karena ginjal Ya. itu tidak terlepas dari tubuh manusia. Sebagai organ intim tubuh manusia. Sama halnya dengan uang. Uang juga tidak terlepas dari tubuh manusia. Terima kasih, itu yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus jawabannya. Ginjal itu sebagai organ intim. Jadi kayak organ yang benar-benar penting dan itulah sebagai fungsi uang. Baik lagi ke tadi bahwa ya memang perencanaan itu penting. Makanya uang di sini jadi aspek yang perlu diperhatikan. Ada lagi tadi sebagai jiwa, boleh ada sebagai jiwa. Kenapa kira-kira jawabannya jiwa? Itu ada Mbak Suci Ramadhani. Silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya bilang sebagai jiwa? Karena di sini uang kan bisa membawa otaknya Pertanyaan otaknya sebagai otaknya organisasi. Jadi Iya. saya bilang itu sebagai jiwa karena uang sebagai otaknya organisasi. Terima kasih. Uang sebagai otak organisasi, makanya sebagai jiwa. Kalau nggak ada jiwa itu tubuh itu nggak bisa bergerak gitu ya. Benar, bagus. Terakhir dari dia Anissa sebagai otak. Kenapa tuh? Silakan Mbak Dia Anissa. Halo, suaranya terdengar? Ya, terdengar. Ya. Di sini saya menjawab kalau uang itu sebagai otak karena otak itu digunakan untuk mengatur segala ya bagian tubuh kita gitu kan, sebagai pusat bagian tubuh kita. Makanya uang di sini sebagai otak tuh karena uang juga penggerak segala kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi atau di organisasi. Oke, makasih Dia. Jawabannya bagus-bagus tadi dari Suci, Erwin juga Dia. Nggak ada yang salah, nggak ada yang jawabannya salah. Tadi ada juga yang satu pemikiran dengan Wawan, jawabannya darah. Kenapa darah? Karena kalau ibaratkan organisasi itu kan ada tubuhnya, kemudian proker-proker itu adalah gerakan dari setiap tangan kaki yang kita gerakan gitu. Maka darah inilah yang mengalirkan mulai dari oksigen, kemudian zat-zat vitamin dan segala macam. Entahlah apa itu secara IPA benar atau enggak, tapi secara filosofisnya kalau yang teman-teman sampaikan tadi benar, dan ada beberapa sumber juga yang baca itu sebagai darah yang mengalirkan roda organisasi. Oke, bagus teman-teman, terima kasih banyak atas antusiasnya. Nah, ini yang terjadi teman-teman kalau rencana keuangan itu tidak disusun dengan baik. Kalau anggota itu tidak tahu koperasi ini ke depan mau ngapain. Kalau anggota tidak turut aktif merumuskan rencana keuangan, anggarannya berapa, pendapatnya berapa, dan inilah yang terjadi. Marak kasus koperasi dan ekonom itu menganggap bahwa ini lemahnya pengawasan Kemenkop. Kemudian juga sering terseret kasus kejahatan keuangan. Yang terbaru itu kan Indosuria, koperasi Indosuria. Pasti kalau di sebagian besar masyarakat, kalau misalnya bicara tentang koperasi, pasti identiknya dengan simpan pinjam, investasi bodong. Nah, dan stigma-stigma inilah yang harus kita bangun teman-teman dari Kopma. Mulai penyusunan RAK dan RAPBK, yang mana kita secara aktif untuk ikut merumuskan, kemudian kontributif juga untuk memberikan aspirasi untuk Kopmanya. Nah, nggak mau kan ya Kopma kayak gini, Kopma Ian Bone pasti nggak mau lah kayak gini, dan Kopma pun nggak mau kejadian kayak gini. Makanya kita sama-sama untuk merumuskan RAPBK secara aktif.
Yang baru-baru ini kalau teman-teman lihat berita kan ada salah satu katanya financial planner, perencanaan keuangan itu jauh ke Indonesia. Ini kan terseret kasus serupa bahwa dia tidak menggunakan uang nasabahnya untuk kegiatan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, tapi malah dimasukkan ke saham yang baru IPO. Nanti coba teman-teman googling. Dan itu salah satu penyebab juga ketika tidak adanya keselarasan antara anggotanya, karyawannya, antara foundernya, CEO-nya terkait keuangan. Jadi ini sekali lagi teman-teman, beruntung Kopma dengan asas kekeluargaan, dengan kegotong royongannya sama-sama merumuskan RAPBK. Nah tadi kita sudah bahas yang identifikasi pos dan pertimbangan. Sekarang kita membahas SOP pembuatan dan pembentukan timnya. Nah ini SOP pembuatannya teman-teman biasanya memang balik lagi ke Kopmanya, tergantung pada 3 poin pokok ini. Yang pertama, laporan dan sistem. Tadi sudah diberikan contoh, lab kayaknya 3 tahun terakhir, kemudian menggunakan sistem tren, kemudian juga melihat target renstra, rencana strategis per 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, dan memperhatikan prioritas program kerja. Nah, dan yang penting di sini karena kita anggota koperasi harus melek juga teman-teman terhadap kondisi perekonomian. Kira-kira tahun depan itu proyeksi inflasi berapa persen. Jadi itu bisa dijadikan acuan nanti untuk perumusan RAPBK-nya. Itu biasanya untuk pos pendapatan usaha tuh. Kalau pembagian tim itu biasanya berdasarkan pos sesuai kebutuhan organisasi. Ini SOP-nya. Wawan ada contohnya, coba dibuka. Nah ini contohnya teman-teman. Ini yang Kopma BSUP tahun lalu dibikinnya, tahun ini belum update lagi, masih dalam pembaruan. Mulai dari nama SOP, nomor, disahkan, gambaran umum, kemudian tujuan, ketentuan. Nah di sini biasanya lengkap. Itu sesuai dengan nanti Kopma Enbone kira-kira ingin merumuskannya seperti apa. Kita balik lagi. Sekarang yang terakhir ini pembentukan tim. Nah, nanti tim selfie kiranya menjadi penanggung jawab, atau kalau di Kopma Enbone formatnya yang jadi penanggung jawab itu pembina atau dosen pembimbing, nah, itu menyesuaikan. Ini yang di beberapa Kopma. Kemudian ketua pelaksananya itu biasanya bendahara atau manajer keuangan atau pengurus bagian keuangan. Ini nanti yang memanage, kemudian mengarahkan orang-orang untuk ayo datang ikut RAPBK, kemudian membuat jadwal dan segala macam. Nah, koordinator dan anggota tim itu biasanya, kalau koordinator itu dari pengurus. Kenapa dari pengurus? Karena satu, mereka kan sudah tahu seluk-beluk dalamnya Kopma, jadi perlu orang yang memang mengerti arah kegiatan Kopma seperti apa, dan itu sedikit banyaknya dipahami oleh pengurus. Dan anggota Kopma itu berperan sebagai anggota. Jadi nanti anggota itu bisa masuk di pos-pos tertentu sesuai dengan penempatan-penempatan yang diberikan oleh penanggung jawab atau ketua pelaksananya. Nah ini terkait pembentukan tim. Nah ini contoh, biasanya beberapa Kopma juga menggunakan ini. Ini biasanya per bidang teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman yang sebagai pengurus ataupun sebagai anggota juga perlu tahu ini. Nah, kalau Wan kasih contohnya, misalnya ini bidang PSDA. Jadi jumlah pengajuannya berapa, jumlah pada APBK-nya berapa. Nanti ada bukti transaksi, jumlah pelaporan. Jumlah pelaporan ini sesuai dengan uang yang keluar. Kalau ternyata diajukan 1,3, kemudian dikasih 1,3, tapi bukti transaksinya cuma ada 1 juta, maka di jumlah pelaporannya tulis 1 juta. Dan 300.000 itu menjadi pertanggungjawaban bidang yang bersangkutan. Ini sebagai controlling juga untuk setiap bidang, yang mana penting sekali untuk mengetahui kira-kira di bulan ini bidang itu mengeluarkan uang sejumlah berapa. Ini biasanya per bulan teman-teman, per bidang dan per bulan. Jadi tahu. Nah kalau misalnya di Kopma BSUP itu kalau misalnya pengeluaran itu tidak dimasukkan di rancangan anggaran ini per bulannya, itu biasanya nggak boleh dikeluarkan.
Misalnya kelas koperasi itu nggak dianggarkan nih di bulan ini, terus tiba-tiba ada kelas koperasi, nah itu kebijakan di kita itu tidak boleh dikeluarkan. Nah, jadi ini penting sekali sebagai bentuk komitmen dan kontribusi untuk terus sama-sama menjaga arus keuangan di koperasi mahasiswanya. Ini motivasi terakhir teman-teman sebelum kita menutup dan lanjut ke sesi diskusi. The more you learn, the more you earn. Jadi semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula yang akan kita dapatkan atau yang kita hasilkan. Saya Wawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah ini kita sesi diskusi, salah dan hilaf itu datangnya dari Wawan, dan kebenaran datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mas Askar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi yang sangat luar biasa dari Mas Wawan Prasetyo. Dan adapun sesi kedua kali ini yaitu sesi tanya jawab. Jadi berapa? 2. Oke, tanya jawab. Penanya kita berikan kuota sebanyak 3 orang penanya mengenai tadi penyusunan RAPBK, dan saya persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan ajukan silahkan isi kolom komentar yang ingin bertanya. Kami berikan 3 penanya untuk pada materi kali ini. Silakan atas nama Nur Fitrianti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya kan tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam koperasi terkadang terjadi penyimpangan. Jadi pertanyaan saya, ketika terjadi pemborosan dan penyimpangan terhadap rencana yang telah dilakukan atau kegiatannya, apa sanksi yang diberikan atau hukuman apa yang diberikan? Apakah langsung dipecat ataukah diberikan peringatan dulu? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kepada Mas Prasetyo, apakah mau menjawab satu-satu atau tampung? Boleh langsung ini aja biar TikTok. Jadi ya langsung coba Wawan jawab. Tadi terkait penyalahgunaan gitu ya, atau adanya pemborosan yang dalam tanda kutip tidak logis. Makanya di sini sekali lagi teman-teman, ketika misalnya nanti ingin menganggarkan rencana keuangan untuk tahun 2021, nanti Mbak Nur Fitrianti ini ikut serta, pertama harus ikut serta dulu di penyusunannya. Kenapa? Karena biar sama-sama tahu, oh ternyata pertimbangannya kenaikan itu seperti ini, pertimbangan dana ini dihapuskan seperti ini. Dan kalau misalnya terjadi, ini ada di beberapa kasus di Kopma yang ternyata bendaharanya itu membawa membawa kabur uangnya. Ada di beberapa Kopma yang terjadi. Nggak beberapa sih, 1-2. Ada yang terjadi seperti itu, dan pernah juga kejadian bendaharanya kabur segala macam, atau pengurus yang berwenang di situ. Karena riskan sekali teman-teman. Jadi pengalaman Wawan ya, ketika ingin mengeluarkan uang itu, tanda tangan yang dibutuhkan itu kadang hanya boleh tanda tangan ketua umum saja, atau harus ketua umum dan bendahara. Nah disinilah hal-hal yang kita nggak pernah tahu ya, entah apa yang merasuki gitu. Bendaharanya kah atau ketua umumnya kah berbuat sewenang-wenang, yang mana kemudian uang itu disalahgunakan. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi
bahkan di Kopma juga ada beberapa Kopma yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kejadiannya adalah dalam segi program kerja, Wawan kira langkah pertama yang harus di preventif dulu, kita antisipatif, itu bisa di jajaran pengurus. Jadi kalau misalnya Wawan misalnya dulu PSDA mengajukan dana 2 juta untuk Diksar, kemudian ngotot mengajukan sampai 5 juta, tapi nggak di ACC, yang mana kemudian Wawan memaksakan keluar 5 juta. Artinya ketika misalnya 5 juta itu keluar, Mbak Fitri, itu bisa aja ada persekongkolan. Nah, makanya penting banget untuk sama-sama memperhatikan mekanismenya di sana. Jadi kalau misalnya memang di RAPBK 2 juta, ya 2 juta. Harus ada tegasan juga dari ketua umum. Nah, kalau misalnya itu kejadian, misal nanti kejadian di Wawan, kepengurusan Wawan, ya Wawan tidak akan segan-segan untuk memberikan surat pemberhentian langsung. Karena secara birokrasi dan advokasinya itu sudah melanggar ke ketua umum terlebih dahulu. Nah, itu kalau dari segi penyalahgunaan tamat orang itu Mbak Nur Fitri nanti semua tidak terjawab, jadi nanti bisa menanyakan lagi ke Tum Selvi dan jajaran pengurus. Oke, itulah tadi jawaban dari Mas Prasetyo. Bagaimana Saudari Nur Fitrianti? Apakah Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah memahami. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ada Mbak Rosma Yulisa. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Kopma Politeknik Negeri Lampung. Wah, halo Mbak. Di sini saya ingin bertanya Kak, bahwasanya Ya, silakan. menjelaskan SOP perumusan RAPBK. Salah satunya ada identifikasi pos. iya. Tolong jelaskan maksud dari identifikasi pos itu seperti apa. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Coba Wawan berikan contohnya ya. Oke. Luar biasa semangatnya Mbak Rosma ini dari Lampung loh. Mantap. Kopma Yan Bone menyatukan ini Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Oke, coba identifikasi pos, tapi kita balik lagi ke sini dulu. Nah, identifikasi pos itu berdasarkan pos-pos organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini Wawan coba akan berikan praktik langsungnya kalau di Kopma BSUP itu seperti apa. Nah, kalau kemarin itu Wawan bertanggung jawab sebagai koordinator di pos keorganisasian itu di bagian pendidikannya. Nah, di bagian pendidikan. Jadi ini Mbak Rosma, biasanya kalau pos keorganisasi kan itu berkaitan dengan bidang organisasi atau PSDM dan bidang PSDA biasanya. Nah, ini coba dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Kopmanya lagi. Kalau misalnya memang tidak perlu ada pos kerumah tanggaan, itu nggak usah ada identifikasi pos atau pos ini diagendakan untuk pembahasan RAPBK. Tapi kiranya kalau pos keorganisasian ini pasti hampir semua Kopma ada. Nah, ini contohnya kemarin di Kopma BSUP. Nah, kayak gini. Ini kemarin Wawan sebagai koordinator dan anggota Kopma ini sebagai anggotanya. Nah, yang tadinya ini kan ada komunitas di kita. Kemudian biayanya menjadi 250.000. Kemudian di sini ada keterangan. Semula 200.000 menjadi 250.000 untuk pengalokasian pembuatan jersey futsal. Nah, ada juga pengurangan nih. Tadinya pendelegasian kader itu 200.000 aja nih. Padahal tadinya 450.000. Semula 250.000 tetapi jarang digunakan hanya untuk jaga-jaga. Nah, jadi Mbak Rosma, balik lagi identifikasi pos itu maksudnya Kopma tuh butuhnya apa sih? Pos-pos apa sih kira-kira yang harus ada dirumuskan RAPBK-nya? Atau kalau mau simpelnya, bidang-bidang apa sih yang
tahun depan itu akan melaksanakan program kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di sini, ini pos perdagangan ini biasanya bidang bisnis, bidang usaha, atau unit usaha. Ini sama, bidang usaha juga. Kalau pos investasi ini secara umum. Nah, kemudian pos HRD ini biasanya bidang personalia. Pos kerumah tangga ini sekretaris. Oh iya, pos perdagangan dan usaha ini termasuk juga bendahara. Pos keorganisasian ini banyak. Ada humas, ada organisasi, ada PSDA, dan bidang-bidang lain. Tergantung kopmanya lagi kebutuhannya. Nah, kalau praktiknya itu tadi seperti itu, Mbak Rosma. Gimana kira-kira Mbak Rosma? Ya Kak, terima kasih penjelasannya udah jelas. Iya, Maaf. nanti per bidang aja Mbak Rosma. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi bidang ini misalnya tahun depan mau melaksanakan program kerja apa. Jadi bidang itu anggap aja sebagai pos ini tadi. Nah, gitulah simpelnya. Maaf Kak, sebelumnya boleh minta filenya nggak? Yang file yang mana, Mbak? Yang ini, yang PPT. iya, dan RAPBK-nya. Kalau nanti PPT sudah saya share ke Tum Selfie. Kalau misalnya file-file yang berhubungan dengan yang tadi itu ada SOP tertentunya. Nanti silahkan kalau mau studi komparatif atau apa. Cuma kalau untuk itu SOP-nya yang Wawan tahu belum boleh untuk di-share kecuali PPT ini. Gitu Mbak Rosma. Iya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Silakan Mas Askar. Deh Pak Depuk campur nanti. Saudara. Ya itulah tadi jawaban dari Mas Wawan Prasetyo yang sangat luar biasa juga. Dan sisa satu penanya saya pilih di sini atas nama ya Marsuki Sinuraya. Dengan ini dipersilahkan. Kepada Mas Marsuki, bisa dengar suara saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marzuki Sinuraya. Saya dari Koperasi Mahasiswa Universitas Riau. Dari Riau, Pekanbaru. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada moderator, di sini saya ingin menanyakan mengenai proses RAPBK. Jadi kita ketahui bersama RAPBK itu adalah rancangan keuangan yang kita anggarkan dalam 1 tahun perkoperasian gitu. Lalu seandainya nih, kan kita nggak ketahui bagaimana kondisi kooperasi atau kondisi saat ini gitu. Seandainya kan saat ini kita anggarkan gitu. Lalu kita nggak tahu bagaimana kondisi ke depan. Contohnya seperti ini kan pandemi COVID. Otomatis penganggaran itu kan secara online. Jadi penganggaran ini awalnya kita anggarkan proker untuk kegiatan yang untuk tatap muka. Namun karena masa pandemi ini kan otomatis anggaran ini kan secara online kan lebih minim gitu. Lalu apakah langkah selanjutnya, apakah kita melaksanakan realokasi anggaran untuk fokus kegiatan atau bagaimana gitu? Misalnya kita ubah alokasi anggaran, itu tepat kita laksanakan atau bagaimana gitu? Misalnya kita fokus kita dari pengkaderan menjadi fokusnya itu bidang usaha. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Marzuki Sinuraya. Bisa dijawab, Mas Wawan? Ya, Mas Marzuki di Kopma Universitas Riau sebagai anggota sekarang atau aktif pengurus, Mas? Alhamdulillah tahun ini baru kami RAT terpilih sebagai pengurus. Oh iya. Salam untuk ketua umumnya ya, Mas Marzuki. Ya. Kalau misalnya memang hal ini juga terjadi, Mas, di Kopma BSUPI. Jadi tahun 2019 kan kita sudah menganggarkan nih anggaran untuk tahun 2020, yang mana tadi salah satu contoh kegiatannya itu ada kita ngajar di desa tiap 2 minggu. Nah sekarang itu nggak teralokasi Mas dananya, yang tadi itu sudah dianggarkan.
Tapi karena pandemi COVID ini kita nggak bisa ke sana. Secara tatap muka kita nggak bisa ke sana. Nah, akhirnya kita coba replan lagi atau kita perencanaan ulang lagi RAPBK ini valid atau enggak dengan keadaan hari ini. Kalau misalnya pertanyaannya emang boleh Mas atau emang boleh Kak kayak gitu. Salah satu contohnya aja kalau misalnya kita ambil contoh negara Indonesia kan kemarin ada target ekonomi prediksinya misalnya naik 4% dengan pertimbangan A, B, C, D. Kemudian diubah kan ternyata prediksinya bisa menurun di angka minus berapa persen dengan pertimbangan A, B, C, D terutama pembiayaan COVID ini. Nah, Wawan kira antara Kopma yang kemudian dengan pengurus dan anggotanya juga perlu sama-sama merencanakan ulang teknisnya yang selama ini jadi masalah Mas Marzuki. Jadi yang biasanya tadi tatap muka itu tidak terbiasa dengan agenda-agenda online semacam ini. Nah, Wawan lihat pun dari segi misalnya gimana berinteraksi dengan anggota pun sudah bergeser harusnya. Nah, dan ini jadi PR juga tentu untuk Wawan karena belum ada sosialisasi juga ke anggota terkait adanya perubahan RAPBK ini, Mas. Karena RAPBK itu kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 25 ya, Undang-Undang Perkoperasian 2592 itu di pasal 23 itu menjelaskan bahwa rapat anggota menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi RAPBK ini tadi yang disusun 2019 untuk 2020 kemudian disahkan di RAT itu jadi APBK. Udah bukan rancangan lagi. Nah, APBK ini ketika dijalankan kok tidak sesuai dengan kondisi saat ini, itu harusnya ada revisi, Mas. Seharusnya ada. Nah, yang menjadi PR hari ini adalah belum adanya formulasi kira-kira revisi seperti apa atau tatap muka seperti apa. Apakah rapat anggota khusus, apakah rapat anggota luar biasa. Nah, dan sosialisasi ke anggota juga diperlukan untuk itu. Begitu kiranya Mas Marzuki. Jadi tadi Mas Marzuki pun sebenarnya sudah terjawab bahwa harusnya ada perencanaan ulang. Seperti itu, Mas. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dari Mas Wawan. Ya, sama-sama Mas. Tambah lagi. Oke, itulah tadi jawaban dari Mas Wawan Prasetyo. Dan waktunya pun juga masih banyak. Ada baiknya saya persilakan lagi kepada teman-teman yang mau bertanya. Bagaimana Mas? Masih bisa Mas? Enggak apa-apa Mas, dibombardir. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya persilakan kepada Mas Darus Salam untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, cek kedengaran. Pak, kedengaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jika kita disajikan dengan materi yang sangat wow pada hari ini, yaitu rancangan anggaran keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sistem pengelolaan anggaran terhadap rancangan kegiatan yang bersifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi yang saya bertanya, apakah kita harus berfokus saja kepada rancangan anggaran yang bersifatnya jangka panjang? Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Oke, Itulah pertanyaan dari Mas Darus. Bisa dijawab. Mas Darus dari Kopma IAIN Bone ya, Mas? Iya. Siap. Oke, terima kasih Mas Darus. Ini pertanyaannya. Kalau misalnya di RAPBK, coba Wawan share screen dulu ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat Mas Askar?
sudah kelihatan, Mas. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, apakah RAPBK ini khusus untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek atau justru harus berfokus kepada jangka panjang? Jawabannya keduanya, Mas Darus. Nah, kalau misalnya Wawan coba identifikasi di sini kayak pengembangan komunitas, pendelegasian kader, ini Senat tadi yang ngajar, kemudian pengembangan gugus kooperatif, pengembangan komisariat. Ini semuanya campur antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau pengembangan GC dan komisariat ini masuknya ke jangka panjang. Karena biasanya jadi komisariat ini kayak Kopma tapi di fakultas gitu, Mas. Jadi kayak kepanjangannya di Kopma BSUP gitu. Nah, kalau yang di secara jangka panjang itu ada di biasanya itu sesuai dengan Renstra. Ada Renstra. Sebentar, Mas. Kalau Renstra itu yang jangka panjang itu masuknya di sini, Mas. Jadi kita ada format lagi rencana strategis setiap bidang. Jadi rencana strategis setiap bidang ini punya apa aja. Nah, kalau Wawan dulu di PSDA itu ada yang namanya desa binaan, kemudian pendidikan dasar gratis. Nah, pengalokasian dananya itu di sana, Mas Darus. Jadi kalau formatnya di BSUP itu pengalokasian dana untuk Renstra itu ya di Renstra, di format Renstranya. Kalau di RAPBK ini mayoritasnya adalah program-program yang 1-2 tahun. Kalau Renstranya itu di format 5 tahun. Kenapa Renstra itu dipisahkan? Karena balik lagi ke kebutuhan Kopma masing-masingnya. Nah, kalau kita kenapa Renstra itu dijadikan format khusus? Karena biar jadi prioritas, Mas. Jadi nanti misalnya Renstra yang harusnya berjalan di 2020 ini ada desa binaan. Dan ketika tadi terjadi pandemi ini, kami tidak bisa melakukan survei ke desa, tidak bisa melakukan identifikasi langsung, bersosialisasi dengan masyarakat. Akhirnya kita perencanaan ulang lagi bahwa kemungkinan besar pelaksanaannya di tahun 2021. Makanya tidak dimasukkan ke RAPBK. Kalau misalnya rencana strategis itu jatuh temponya di tahun ini, itu harusnya dimasukkan ke RAPBK. Nah, jadi untuk Mas Darus, RAPBK itu bukan hanya berfokus kepada yang jangka pendek tadi, tapi juga jangka panjang termasuk di situ. Gitu, Mas. Ya. Bagaimana Mas Darus bisa dipahami dari jawaban Mas Wawan Prasetyo? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Darus. Ini ada sekaliannya dari Mas Marjuki. Tergantung Mas Marjuki. Kalau di BSUP itu 5 tahun, biasanya 5 tahun ke depan. Namun yang jadi masalah di sini, biasanya kan kepengurusan Kopma itu tiap tahun ganti nih, Mas. Jadi misalnya nih tadi Wawan merumuskan desa, atau senior Wawan merumuskan desa binaan itu akan berjalan ABC. Tapi seiring kepengurusan, perubahan zaman berbeda, perubahan persepsi juga berbeda. Akhirnya konsepnya ganti jadi BCD. Kemudian ganti lagi jadi CDE gitu. Jadi kayak harusnya memang Renstra ini pakem gitu ketika nulisnya. Kalau formatnya itu pasti hampir 5 tahunan. Sama kayak di pemerintahan juga kan, RPJMN, kemudian rencana pembangunan jangka pendek itu biasanya formatnya 5 tahun. Kalau jangka panjang di pemerintahan itu bisa 20 tahunan, Mas. Jadi kalau di pemerintahan itu yang jangka pendek, jangka menengah itu 5 tahun. Kalau yang jangka panjang 10-20 tahun. Nah, nggak tahu tuh kalau misalnya di Kopma Bone kira-kira Renstranya berapa tahun. Kalau di BSUP, Wawan lihat, terus di beberapa Kopma di Bandung juga, itu rata-rata 5 tahun. Oke. Ya. Bagaimana kepada maksudnya untuk pada sesi tanya jawab ini mungkin cukup sekian. Bagaimana ya kawan? Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas materi dan jawabannya, Kak. Closing statement kali ya, Mas Askar, dari saya boleh ya?
Oh iya, untuk closing statement saya persilahkan kepada Mas Wawan untuk Baiklah, terima kasih banyak teman-teman anggota, kemudian jajaran pengurus Kopma IAIN Bone juga yang hari ini sudah mewadahi kita untuk sama-sama bersilaturahmi. Yang jadi prioritas sekarang untuk Kopma adalah bagaimana kita memang menciptakan iklim inovasi di dalamnya. Kita bisa mulai dari perencanaan keuangan yang bagus, kemudian yang memang terarah untuk kemajuan Kopmanya masing-masing. Jadi di sini Wawan sangat menekankan pada seluruh anggota Kopma dimanapun kalian berada, ayo kita aktif berkontributif di Kopmanya, mulai dari penyusunan sampai pengeksekusian. Terima kasih banyak Kopma IAIN Bone, luar biasa. Kopma IAIN Bone ini merespon dengan sangat gercep ya, bahwa Dikmen harus dilaksanakan online sekarang. Semoga ini bisa ditiru oleh Kopma-Kopma lainnya juga. Sukses untuk Mas Askar, Tung Selfie juga, dan terima kasih banyak untuk anggota. ya, terima kasih juga Kak. Ya. Mungkin hanya itu pada materi kali ini yang 1 jam lewat makan waktu, jadi Google Meet yang lain. Jadi cukup sekian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bravo. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Bravo Kopma. Bravo. Bravo. Bravo.